kelompok 8 akan menjelaskan tentang pelayaran penjelajahan bangsa Belanda ke Indonesia. Mengapa bangsa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia bila dibandingkan dengan Spanyol dan Portugis? Karena pada abad ke-15 Belanda masih menjadi vasal Spanyol, berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol, yang kemudian dikenal Revolusi 80 tahun. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan bangsa Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Tetapi, pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Orang-orang Belanda pun mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau tanah Hindia. Ekspedisi pertama William Barents. Orang Belanda yang mencoba melakukan penjelajahan adalah William Barents. Barents adalah seorang navigator dan kartografer Belanda yang melakukan penjelajahan pertamanya pada 1947 menuju Kutub Utara, namun pelayannya gagal. Pada tahun 1594 ia meninggalkan Amsterdam dengan 2 kapal untuk mencari celah timur laut di utara Siberia menuju Asia Timur. Ia mencapai pesisir barat Novaya Zemlya dan mengikutnya ke utara. Akhirnya terpaksa kembali saat mendekati ujung utara pada tahun 1597, tetapi ia meninggalkan di perjalanannya. Ekspedisi kedua Cornelis de Houtman. Tahun 1995, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta dengan 24 pucuk meriam melakukan pelayaran perjalanan ke tanah Hindia. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga tiba di Kepulauan Madagaskar. Setelah dari Kepulauan Madagaskar, Cornelis de Houtman tidak melanjutkan pelayaran menuju India. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengarungi Samudra Hindia hingga menyusuri tepian barat Sumatera hingga tiba di Selat Sunda. Karena pada saat itu Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis, Cornelis de Houtman dan anak buah akhirnya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Pada tahun 1996, Cornelis de Houtman bersama armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara dan rombongannya mendarat di Banten. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi dengan memonopoli perdagangan di Banten. Mereka juga kadang berlaku kasar dan memaksa kehendak. Oleh karena itu, rakyat Banten mulai membenci dan mengusir bangsa Belanda. Cornelis de Houtman segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob van Neck. Tahun 1598, Van Neck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Van Neck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjut ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1959. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Oleh karena itu, Belanda diberi kebebasan untuk berdagang. Pelayaran orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian,
Semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Rute perjalanan Jacob van Dyk bermula dari Belanda, kemudian dilanjutkan ke pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Selanjutnya, Jacob van Dyk berlayar menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India, lalu terus ke timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.